Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, sungguh merupakan satu sukacita dan juga anugerah yang besar dalam hidup kita ketika kita bisa bangun pagi ini dalam kondisi yang baik, yang sehat, dan juga yang segar. Kita akan memulai seluruh kegiatan kita hari ini, tetapi biarlah kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan beri kepada kami. Kami mengucap syukur untuk pimpinan serta pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Meskipun mungkin tidak setiap hari hidup kami berjalan dengan baik dan lancar, tetapi kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk istirahat malam kami. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri kepada kami. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami akan mengawalinya dengan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengerti akan firman Tuhan. Dan kami dikuatkan untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga bersyukur. Amin. Bapak Ibu, renungan pagi kita pada hari ini akan terambil dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu kuserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, yang akan menjadi makananmu, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yaitu nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepadamu dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup. Segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepadamu, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kisah tentang air bah mungkin bukanlah kisah yang asing, bukanlah juga kisah yang baru kita dengar. Kisah air bah ini diawali dengan kisah tentang kejahatan dan kekerasan yang dilakukan oleh manusia. Itu terdapat di dalam Kejadian 6 ayat 5. Sehingga Allah memutuskan untuk memusnahkan bumi dengan segala isinya. Ada di dalam Kejadian 6 ayat 7. Bagian pembacaan kita pada pagi ini dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai 17 terbagi dalam dua bagian.
Bagian pertama ayat 1 sampai 7 berisi berkat dan mandat Allah kepada Nuh untuk beranak cucu, untuk berkuasa, dan juga untuk memelihara bumi. Sedangkan bagian yang kedua, ayat 8 sampai ayat 17, berisi perjanjian Allah dengan Nuh dan seluruh makhluk. Isi perjanjian itu adalah bahwa Allah tidak akan lagi mendatangkan air bah atas bumi. Tanda perjanjian itu adalah busur Allah atau yang kita kenal dengan nama pelangi. Renungan kita pagi ini akan fokus pada mandat yang diberikan Allah kepada Nuh untuk berkuasa dan juga memelihara bumi. Beberapa ilmuwan yang tergabung dalam The Bulletin of the Atomic Scientist melaporkan bahwa dunia yang kita hidupi sekarang ini sedang mengalami 4 masalah berat. Salah satu masalah itu adalah perubahan iklim yang ekstrim yang dapat menimbulkan bencana alam. Bila manusia tidak bertindak dengan serius untuk memelihara bumi, maka kehancuran semua makhluk di bumi akan terjadi. Ketika Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera untuk melanjutkan hidup, Tuhan berfirman, inilah tanda yang perjanjian yang akan kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup, yaitu bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan lagi dengan air bah. Firman ini ditujukan bagi seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Tidak hanya bagi manusia, tapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Tuhan berjanji bahwa busurku akan kutaruh di awan, supaya itu menjadi perjanjian antara aku dan bumi. Dan melalui firman ini Tuhan menegaskan pemeliharaannya bagi seluruh ciptaannya. Juga menunjukkan bahwa perintah Tuhan kepada Nuh untuk membawa hewan berpasangan masuk ke dalam bahtera sebelum air bah adalah bukti keselamatan bagi seluruh ciptaan Tuhan. Tuhan menyatakan janji keselamatannya bagi seluruh ciptaan. Artinya, janji keselamatan Tuhan itu bukan hanya milik manusia, melainkan juga bagi seluruh ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kita seharusnya hidup bersahabat dengan ciptaan Allah yang lain. Bersama dengan ciptaan Allah yang lain, bersama dengan tumbuhan, bersama dengan hewan, dengan alam, kita mewujudkan persekutuan kasih bagi keberlangsungan hidup kita di bumi. Jika Allah sedemikian memperhatikan seluruh ciptaan, maka sudah sepatutnya lah kita sebagai orang-orang Kristen harus melibatkan diri secara aktif di dalam pelestarian alam. Segala kebiasaan dan tindakan yang merusak lingkungan harus dihindari. Karena bumi adalah juga objek dari kasih Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menjaga pelestarian lingkungan? Mari kita melakukan hal-hal kecil yang dimulai dari diri kita sendiri. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Beberapa di antaranya adalah, mari kita belajar untuk menghemat energi. Caranya bagaimana? Mari kita mematikan lampu yang memang tidak terpakai. Jika siang hari kita bisa membuka jendela untuk mendapatkan penerangan alami, sehingga mengurangi pemakaian energi dengan menggunakan listrik. Cara yang lain adalah, mari kita memilah sampah sebelum dibuang. Selain kita bisa menghemat energi dengan pemakaian listrik, maka kita juga bisa memilah sampah sebelum sampah itu kita buang. Pisahkanlah antara sampah plastik atau sampah yang bisa didaur ulang. Pisahkan antara sampah yang berbahaya dan juga sampah makanan atau produk dari rumah tangga. Jadi kita memilah pembuangan sampah kita. Cara yang lain adalah kurangilah penggunaan plastik. Bagaimana kita ketahui bahwa plastik adalah salah satu bahan yang sangat sulit untuk dihancurkan oleh alam. Mari kita membiasakan diri untuk menggunakan produk-produk daur ulang. Salah satu contohnya adalah misalnya jika kita pergi membeli kopi, maka bawalah tumbler sendiri. Kita tidak perlu selalu menggunakan plastik atau menggunakan botol yang disiapkan. Hentikanlah kita menggunakan sedotan plastik, maka kita bisa menggunakan sedotan dari bambu, atau sedotan yang bisa untuk dicuci
Dan kita juga tidak menggunakan lagi sedotan plastik. Di beberapa tempat tidak disediakan lagi sedotan plastik. Contoh lain adalah ketika kita berbelanja. Biasakanlah pakai tas belanja sehingga kita menggunakan tas yang kita bawa dari rumah dan kita mengurangi penggunaan kantong plastik di dalam proses pembelanjaan kita. Cara yang lain adalah pakailah air secukupnya. Di listrik kita juga bisa melakukan hemat energi, maka air juga kita bisa untuk melakukan penghematan. Jadi jangan menyalakan air sampai airnya itu tumpah-tumpah begitu ya. Padahal di daerah lain banyak orang yang sangat membutuhkan air. Jadi jangan buang-buang air. Padahal ada tempat yang jauh dari kita yang sangat memerlukan air. Jika Allah sedemikian memperhatikan seluruh ciptaan, maka sepatutnya kita sebagai ciptaan Allah juga melibatkan diri untuk melestarikan pelestarian Allah. Mari kita lakukan, mencintai alam di sekitar kita, dan belajar untuk memelihara ciptaan Allah yang lainnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau firman-Mu pagi ini boleh mengingatkan kami, agar kami juga bisa memperhatikan ciptaan Tuhan yang lain, yaitu alam di sekitar kami. Biarlah Tuhan kami tidak hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri, tapi biarlah kami belajar untuk juga memperhatikan lingkungan di sekitar kami. Biarlah kami juga mau Tuhan untuk ikut serta di dalam proses pelestarian lingkungan, dan kami mau melakukan apa yang bisa kami lakukan. Biarlah firman Tuhan pagi ini menolong kami untuk kami juga boleh aware dengan kondisi lingkungan kami, dan kami belajar juga untuk melakukan bagian kami dengan setia. Dengan setia kami akan menggunakan energi dengan seefektif mungkin. Kami juga akan mengurangi penggunaan plastik. Kami juga akan menggunakan barang-barang yang mungkin masih bisa kami daur ulang. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan juga pertolongan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam kondisi sakit. Mereka juga ada di dalam kondisi yang mungkin sulit Tuhan secara ekonomi, secara pergumulan mungkin mereka juga memiliki banyak masalah. Tuhan, biarlah mereka juga tidak putus asa Tuhan, tapi biarlah mereka mau tetap berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Dan biarlah mereka boleh terus bergantung, berserah sepenuhnya pada. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai seluruh aktivitas kegiatan kami di hari ini. Biarlah Tuhan juga menolong, menyertai kami, dan biarlah damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kami boleh senantiasa kami nikmati di dalam hidup kami. Sertai setiap kami Tuhan, kami juga beserta dengan keluarga kami semua dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.